Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 6 Juni 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 381 Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirangkai oleh dosaku, walau dirangkai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami memohon pimpinan Roh Kudus untuk kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu, dan kami boleh mengerti ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan firman dan renungan di pagi hari ini, kiranya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini renungan saya beri judul Setan pun tunduk kepadanya. Saudara-saudara, kesurupan seringkali dipahami oleh masyarakat kita sebagai satu kondisi di mana seseorang itu kerasukan oleh roh jahat atau roh halus, atau bahkan mungkin ada orang yang mengatakan dikuasai, dipengaruhi oleh hantu. Orang yang mengalami kesurupan itu biasanya dalam fenomenanya ia bisa menampilkan sesuatu yang bisa jadi dalam perilaku berteriak-teriak, bisa jadi di tanda yang lain, di mulutnya itu keluar buih, bahkan disertai dengan mata yang melotot atau terbalik matanya, bahkan juga disertai dengan tindakan yang ganas dan beringas. Karena itu orang yang kesurupan itu menakutkan, seringkali dihindari, dijauhi oleh banyak orang karena ia bisa mencelakai siapa saja. Kalau sudah begitu, biasanya masyarakat kita kemudian memanggil orang yang ahli untuk menangani orang yang kesurupan itu. Entah apapun itu namanya, entah itu pawangnya, entah apapun itu profesinya, orang pintar dan lain-lain didatangkan untuk menolong orang yang kesurupan itu, supaya orang yang kesurupan itu selain dia disembuhkan, dia juga tidak membahayakan bagi orang lain. Apakah Bapak Ibu pernah melihat, menjumpai orang yang kesurupan? Saudara-saudara, dari sudut pandang psikologis, orang yang dalam pandangan masyarakat umum itu dikatakan sebagai orang yang kesurupan, sesungguhnya dari segi psikolog, orang yang sedang kesurupan itu sebetulnya adalah orang yang tingkat kesadarannya terganggu sehingga dia tidak bisa mengontrol diri, orang yang di dalam hidupnya mendapatkan tekanan batin, tekanan mental, sehingga bisa bermanifestasi dalam bentuk hal-hal yang bermacam-macam. Orang yang depresi, kalau secara klinis orang yang depresi itu akan diberikan obat antidepresi namanya depresan, dan itu membuat orang menjadi tenang. Tetapi saudara-saudara, di dalam masyarakat memang tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kesurupan itu bukan saja terjadi pada zaman ini. Kita melihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus juga menjumpai itu. Ketika ia pelayanan lintas budaya, ia meninggalkan Galilea dan menuju Siro-Fenisia yang ada di wilayah Tirus. Dia berjumpa dengan seorang perempuan yang anaknya sedang kerasukan setan. Ia lintas batas, ia menyeberang, ia menjumpai orang-orang non-Yahudi, ia berdialog dengan mereka. Bahkan kita melihat di dalam bacaan kita, Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan anak dari perempuan Siro-Fenisia itu. Kasih Tuhan Yesus yang menggerakkan dia untuk melangkahkan kakinya menembus batas-batas, sekat-sekat yang diciptakan oleh manusia. Karena itu kasih meruntuhkan tembok pembatas. Tuhan Yesus berjumpa dengan orang
yang bukan berasal dari bangsanya. Dan dia bukan saja berjumpa, tetapi dia melakukan karya, ia melakukan mujizat, ia mengusir orang yang kerasukan setan itu. Bahkan ketika mengusir, dia tidak langsung berhadapan muka, hanya melalui orang tuanya, yaitu perempuan Sirofenesia itu. Maka mungkin ada pertanyaan, apa yang menggerakkan Tuhan Yesus sehingga seorang perempuan Sirofenesia yang memiliki anak yang disampaikan di sana sedang kerasukan setan itu kemudian bisa disembuhkan? Yang pertama, karena Tuhan Yesus melihat bahwa semua manusia itu sama berharganya di hadapan Dia. Jadi Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Karena itu sekalipun yang sakit itu bukan orang Yahudi tetapi orang non-Yahudi. Tetapi bagi Tuhan Yesus orang itu pun berharga. Nah, diskriminasi, pembeda-bedaan biasanya lahir dari salah satunya adalah sikap primordial. Sikap yang menganggap diri lebih superior dan orang lain lebih inferior. Sikap itu yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi yang menganggap bangsa lain, orang lain itu lebih rendah derajatnya karena mereka bukan umat pilihan, mereka bangsa yang najis, bangsa yang kafir, tidak menyembah Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Karena itu mereka layak dijauhi, tidak bergaul dengan mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dengan kasih-Nya yang sama, Ia bergaul, Ia berdialog, bahkan Ia melayani orang-orang yang berbeda dengan Dia. Orang Yunani yang dalam bacaan ini sebetulnya sadar betul bahwa berbeda dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak memandang muka. Kasih yang Ia praktekkan itu yang menjangkau orang-orang yang ada di luar Yahudi itu. Yesus melangkah ke sana bukan saja bermaksud melakukan rekonsiliasi relasi, tetapi Ia melangkah ke sana juga melakukan revitalisasi. Bahwa semua orang itu penting, semua orang itu berharga. Di hadapan Dia sama derajatnya, tidak dibeda-bedakan. Maka dalam koridor itulah karya Yesus dilayankan. Sekalipun orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, yang membutuhkan pertolongan itu bukan orang Yahudi, tetapi Yesus tetap melayani. Karena kasih-Nya meruntuhkan tembok-tembok pembatas. Karena di hadapan Tuhan Yesus, di mata Tuhan Yesus, semua orang sama berharganya. Dan karena itu Tuhan Yesus merangkulnya. Dan karena itu Tuhan Yesus melayaninya dengan kasih yang setara, menyembuhkannya dengan kuasa yang sama, menyelamatkannya dari kehancuran hidup akibat kuasa roh jahat, memberi perhatian dan membela kehidupan orang itu, menyembuhkan dengan kuasa yang sama. Misalnya seperti ketika Yesus menyembuhkan orang yang lahir buta. Perlakuan sikap Yesus kepada orang yang berbeda itu menginspirasi kepada kita, saudara, bahwa kasih itu memfasilitasi orang untuk bersikap egaliter. Ada kesepadanan, ada kesetaraan, ada kesederajatan. Dan itu artinya sekali lagi setiap orang itu berharga. Tidak ada yang dikecualikan di hadapan Tuhan Yesus.
Yang kedua, yang menggerakkan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu, anak perempuan Sirofenesia itu, karena Yesus melihat betapa kuatnya komitmen iman perempuan Sirofenesia, orang Yunani itu. Saudara, dengan adanya pembedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, itu sebetulnya membuat segregasi, pemisahan. Ya, kelompokku dan kelompoknya atau kelompok mereka. Ya, aku dan mereka. Begitu. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mempraktekkan primordial itu. Dia menganggap bahwa semua yang telah terjadi ini Tuhan izinkan, termasuk adanya perbedaan, itu harus menjadi sebuah kekayaan, anugerah yang harus diterima, karena perbedaan itu ada keniscayaan yang tidak mungkin dapat dihindari. Ya, karena itu dari sisi perempuan Sirofenesia itu, ia pun menyadari ia berbeda dengan Tuhan Yesus. Ia bukan orang Yahudi. Ia tahu ia orang Yunani. Ia tahu ia orang Sirofenesia. Ya, tetapi ia yakin bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Karenanya ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias. Setidaknya itu yang ia dengar, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan ia punya keyakinan Yesus Mesias itu dapat melakukan mujizat. Karena itu ia datang kepada Yesus di dalam kerendahan hatinya. Ia membutuhkan belas kasihan Yesus, sampai ia rela. Di dalam bacaan kita diibaratkan seperti anjing peliharaan. Lihat ya di sana ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab di ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka ayat 29, kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu terus memohon dan memohon campur tangan Tuhan agar Tuhan Yesus mengabulkan permohonannya. Ia tidak mau beranjak dari hadapan Tuhan Yesus sebelum permohonannya itu dikabulkan Tuhan. Di dalam kerendahan hatinya ia rela, sekalipun di dalam metafora kiasan Tuhan menggambarkan posisi orang Yahudi itu seperti anak-anak dan orang-orang non-Yahudi itu seperti anjing peliharaan. Sekalipun anjing, ia ada di rumah tuannya. Maka kalau Bapak Ibu pelihara hewan, terutama anjing, bukankah anjing itu diberi makan oleh tuannya? Termasuk sisa-sisa makanan dari tuannya. Ada orang yang masak daging, ada tulangnya, dagingnya dimakan oleh tuannya, tulang-tulangnya yang masih ada daging-dagingnya sedikit diberikan kepada anjingnya. Anjingnya ikut makan, sekalipun mungkin kualitasnya tidak sama dengan tuannya, tapi dia makan dari makanan tuannya. Kira-kira begitulah konteksnya. Beda wujudnya, bukan daging, tapi dalam bacaan ini adalah roti remah-remah. Orang Yahudi habis makan, mereka membersihkan tangannya yang berlepotan dengan makanan yang mengandung lemak-lemak itu dengan potongan-potongan roti yang sisa tidak dimakan itu.
Dan habis untuk membersihkan tangannya, maka potongan-potongan roti remah-remah itu akan jatuh di bawah meja. Dan remah-remah roti yang jatuh itulah, gogrokan itulah yang kemudian akan dimakan, dileles, disurut, dipungut oleh anjing peliharaan. Dan bagi mereka itu sudah makanan yang lezat, makanan yang berharga. Bayangkan, perempuan Sirofenisia itu menempatkan dirinya, memposisikan dirinya seperti anjing rumahan itu. Dia tidak menyombongkan diri, tetapi dengan kerendahan hatinya dia datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan mengulurkan mujizatnya dan kenyataannya. Kuatnya komitmen imannya dan permohonannya itu, kebutuhannya kepada Yesus itu, yang kemudian Yesus berbelas kasihan dan memberikan mujizat itu karena kuatnya iman perempuan itu. Saudaraku yang terkasih, mari kita memberikan diri kita, kehidupan kita untuk tunduk kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Sebab hidup kita berharga, telah ditebusnya dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Dan jangan sampai kita menyerahkan hidup kita tunduk kepada kuasa gelap. Keberhargaan hidup kita akan membuat Tuhan sayang kepada kita dan tidak akan membiarkan kita menghadapi segala persoalan hidup seorang diri. Tuhan yang memberikan anugerah iman itu kepada kita, Tuhan terus ingin mengasah iman kita dengan melibatkan kita dalam partisipasi karyanya, dengan cara kita terus mengerjakan iman kita, mengerjakan keselamatan kita dengan cara bertekad bulat, memiliki iman yang utuh dan sungguh, dengan tekad yang kuat agar iman kita dimampukan menghadapi segala perkara. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan beriman kepada Tuhan dengan sekuat tenaga kita, segenap hati dan pikiran kita, dan itu yang membuat kita memiliki relasi dengan Tuhan yang dekat, yang intim. Kalau kita memiliki iman yang kuat, maka karya mujizat Tuhan itu, saudara-saudara, tidak tertutup kemungkinan Tuhan curahkan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan menyertai kita sehingga setan pun tunduk kepadanya. Mari kita bersama-sama menjalani kehidupan kita hari ini dengan terus menjalin relasi yang kuat dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan membuka pintu anugerah kepada kami melalui iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena segala perkara yang kami hadapi, sekalipun tidak mudah, tetapi dapat kami selesaikan bersama dengan Tuhan. Termasuk ya Tuhan, perkara-perkara yang sulit, yang secara manusia biasa kami tak mampu hadapi, persoalan ekonomi yang berat, persoalan keluarga yang berat, atau bahkan persoalan kesehatan yang berat. Banyak sakit penyakit yang dialami oleh umat manusia, tak terkecuali dialami oleh umat-Mu. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, dengan iman kami, kebulatan iman kami. Kami percaya Tuhan mampu menolong setiap kami. Karena itu kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau yang mendengar permohonan kami, Engkau yang menumpangkan tangan-Mu, Engkau yang menyembuhkan jemaat-Mu, memulihkan mereka, sama seperti Tuhan memulihkan anak dari perempuan Sirofenisia, sehingga ia sehat kembali, roh jahat, setan itu boleh keluar daripadanya,
sehingga hidupnya boleh mengalami damai sejahtera. Dan kami percaya kuasa Tuhan sampai hari ini tidak berubah. Kuasa dan mujizat Tuhan Yesus juga berlaku atas kami. Karena itu setiap anggota jemaat-Mu yang kurang sehat, kami berdoa kiranya mujizat Tuhan boleh berkuasa atas mereka. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau akan menyertai kami dan memberikan sukacita kepada kami ketika kami boleh menjalani kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah di dalam Roh-Mu yang kudus, Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami, dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga dengan penyertaan Tuhan itu kami boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita. Karena itu saudaraku, dimanapun engkau berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Masukilah hari ini bersama dengan berkat Tuhan dan sambutlah penyertaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita semuanya. Salam sehat, shalom.